Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Seperti biasa, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Dosenku Suamiku, karya Rahmanida, part 24 dengan judul Dira dianterin cowok ganteng ke kampus. Saat hari Jumat, pada pukul 06.30 WIB, Dira menikmati rotinya sembari bersenda gurau bersama Raya, Mama, dan Papa. Hari ini tidak ada jadwal mengajar, dan Raka beserta Rama masih berada di kamar. Setelah selesai, Dira segera berdiri dari duduknya. Ia kemudian berpamitan dengan semua orang. Dira berangkat dulu, ucap Dira sembari tersenyum. Loh, nggak nunggu Re dulu, ucap Mama. Dira menaikkan kedua alisnya. Pak Re kan hari ini libur, ucapnya. Kok manggilnya masih Bapak? Ucap Raya menggoda Dira. Dira bingung bagaimana menjawab pertanyaan kakak iparnya ini. Mungkin udah terbiasa manggil Bapak ya, ucap Mama Re. Dira hanya tersenyum sembari menggaruk-garuk tengkuknya yang sama sekali tidak gatal. Nah, itu Ray, ucap Mama sembari menunjuk Ray dan Raka yang berjalan menuruni tangga. Dira menoleh. Terlihat Ray mengenakan baju yang sangat rapi yang dibalut dengan jas hitam. Dira kemudian mengerutkan dahinya. Hari ini kan dia libur. Ngapain pakai baju rapi banget? Ray, ucap Mama. Ray menoleh. Iya, Ma, ucapnya. Hari ini kamu ngantor kan? Ucap Mama. Hah? Pak Re ngantor? Re mengangguk. Anterin Dira ya? Ucap Mama. Re melirik ke arah Dira yang masih menatapnya dengan bingung. Ia kemudian mengangguk. Iya, Ma, ucap Re. Saat berada di atas mobil, sesekali Dira melirik ke arah Re yang fokus menyetir tanpa mempedulikan dirinya yang berada di sebelahnya. Handphone Re berdering. Ia segera menerima panggilan tersebut. 5 menit lagi saya sampai, ucap Ray di telepon. Ray segera menutup panggilannya. Dira menaikkan kedua alisnya. Orang sibuk kalau nelpon emang singkat ya. Dira segera menoleh ke arah Ray. Ia mulai berpikir, dia kerja di kantor mana? Kenapa? Ucap Ray dingin. Ia tahu bahwa dari tadi Dira memperhatikannya. Dira kembali menatap lurus ke depan. Ia berdeham. Ray melirik ke arah Dira sekilas. To the point aja, ucapnya. Dira menaikkan kedua alisnya. Ia mengangguk. Oke. Bapak kalau libur selalu ngantor ya? Ucap Dira to the point. Saya bukan bapak kamu, ucap Ray. Ini yang membuat Dira malas untuk bertanya. Yang ditanya apa, yang jawab apa. Dasar gajah. Dira segera menghela nafasnya. Ia kemudian menoleh ke arah Ray. Terserah. Saya juga nggak bilang ada bapak saya, ucap Dira sembari tersenyum. Ray kembali melirik ke arah Dira. Bagus. Kalau begitu jangan panggil saya Bapak, ucapnya. Di kelas? Ucap Dira. Silakan dipikirkan sendiri, ucap Ray. Dira memutar bola matanya dengan malas. Saat berada di kelas, seperti biasa, Dira mencatat materi sembari menyangga dagunya dengan tangan kirinya. Dogan libur ya? Bisik Vita tiba-tiba. Dira melirik ke arah Vita. Dogan aja lo. Udah kayak gak ada kata-kata yang lebih berfaedah lagi, bisiknya. Vita tersenyum. Salah sendiri. Siapa suruh dia ganteng? Bisiknya.
Dira kembali melirik ke arah Vita. Ganteng-ganteng kalau nggak bisa senyum jangan buat apa, bisiknya. Cie, curhat neng, bisik Vita. Dira menghela nafasnya. Enggak, ngasih tahu doang, bisiknya. Kenapa pagi ini suami dan sahabatnya membuatnya kesal? By the way, lu nggak ngerasa tersaingi sama yang di depan? Bisik Vita, sembari melirik ke arah Ibu Indah yang mengajar di kelasnya. Dira mengerutkan dahinya. Urusannya sama gua apa? Bisiknya. Astaga, suami lo kalau direbut dia gimana? Bisik Vita. Ya kalau dia tahan sama sifat Kak Ray, ya ambil aja. Bisiknya tidak peduli. Vita membelalakkan kedua bola matanya. What? Beginya. Seisi kelas menoleh ke arah Vita dan Dira. Membuat Dira menutup wajahnya dengan buku paketnya. Ada apa di sana? Ucap Bu Indah. Vita menggelengkan kepalanya. Enggak bu, enggak ada apa-apa, ucapnya. Dira menghela nafasnya. Untuk kesekian kalinya, Dira ingin sekali menyerahkan sahabatnya ini dengan siapapun yang ingin menerimanya. Saat jam istirahat, Dira dan Vita memasukkan buku paket dan alat tulisnya ke dalam tas. Sebagian buku mereka diletakkan di atas meja. Dira dan Vita segera berjalan menuju kantin. Dir, lo mau tahu nggak? Ucap Vita memulai pergibahan. Dira melirik ke arah Vita sekilas. Apa? Bisiknya. Tadi malam, Kak Riza jalan bareng itu. Cewek laki yang semalam ngelewatin kita. Bisik Vita. Oh, gumam Dira tanpa ekspresi. Vita menaikkan kedua alisnya. Oh doang? Bisiknya protes. Terus gue harus bilang wow gitu? Ucap Dira. Iya dong, ini berita penting loh. Ucap Vita. Berita penting dari Hong Kong. Ucap Dira. Vita mengerutkan dahinya. Wah, bener-bener gak ekspresif loh Dir. Ucapnya sembari menggelengkan kepalanya. Dira menoleh ke arah Vita. Hubungannya dimana gue gak ekspresif sama dia. Jalan sama cewek, bisiknya. Ya seenggaknya lo itu kasih respon yang bikin gue makin berkeinginan buat memanas-manasi topik dong. Ucap Vita. Dira membelalakkan kedua bola matanya. Ia menggelengkan kepalanya. Sakit jiwa lo Fit, ucapnya dan kembali melanjutkan langkahnya menuju kantin. Disusul Vita. Vita membelalakkan kedua bola matanya. What? Dira? Anindira Maheswari? Astaga, lo harus tahu. Gimana rasanya seorang pelapor memberikan hot news kepada pendengarnya agar bisa semakin membuat berita tersebut jadi makin panas di hadapan publik. Lo harus ngerti, Dira. Ucapnya panjang lebar. Dira menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arah Vita sembari membelalakkan kedua bola matanya. Dira kemudian menggelengkan kepalanya. Fit, gua bener-bener gak tahu apa masalah hidup lo, apa yang udah lo lalui selama ini, dan apa yang bikin lo bisa sakit jiwa gini. Gue gak tahu, intinya lo sakit jiwa, bener-bener sakit jiwa. Gue saranin lo ke rumah sakit jiwa dulu, kalau enggak konsultasi ke psikolog dulu. Serius, ucapnya dan melanjutkan langkahnya, meninggalkan Vita. Vita kembali membelalakkan kedua bola matanya. Dira, gue serius, ucapnya sembari mengejarkan Dira. Saat berada di kantin, Dira dan Vita membawa jajanannya menuju meja yang berada di ujung kantin. Sesampainya mereka duduk berhadapan. Tugas lo gimana, Dir? Ucap Vita sembari membuka laptopnya. Kan udah nitip sama Putra, ucap Dira sembari memainkan handphonenya. Vita menghela nafasnya. Resiko lo gede loh, ucapnya. Dira mengangguk paham.
Lo nggak ada niatan batalin gitu, ucap Vita. Dira menggelengkan kepalanya. Ntar, kalau Pak Ril lihat lu nggak bikin tugas gimana? Ucap Vita. Nggak bakalan nyadar dia. Udah, lo tenang aja, ucap Dira. Tiba-tiba Vita membelalakkan kedua bola matanya, melihat dua orang yang berjalan memasuki kantin. Dir, bisik Vita. Gumam Dira masih terfokus pada handphonenya. Lihat deh, bisik Vita. Males gak penting, ucap Dira. Lihat dulu, ucap Vita. Dia segera mengalihkan pandangannya dari handphonenya. Ia melihat Riza bersama pelampiasannya berjalan melewati beberapa meja kantin sembari tersenyum ke arahnya. Gua gak nyangka, Kak Riza benar jadian sama tuh cewek, ucap Vita sembari menggelengkan kepalanya. Dira menaikkan kedua alisnya. Jadian? Ucapnya dengan tatapan jijik. Vita mengangguk. Ia masih memperhatikan Riza dengan pelampiasannya tersebut. Dia cuma pelampiasan gua. Gua cuma gak mau lo salah paham, ucap Riza dengan tegas. Gua cuma jadiin dia pelampiasan karena gua nunggu lo yang gak pernah mau nerima gua. Lanjutnya. Dira terkekeh geli sembari mengalihkan pandangannya dari dua orang tadi. Lo kenapa, Dir? Ucap Vita sembari menoleh ke arah Dira. Dira menggelengkan kepalanya. Enggak apa-apa, ucapnya. Vita menaikkan kedua alisnya. Aneh loh, cerita dong, ucapnya. Dira kembali terkekeh geli. Sedih kalau diceritain, ucapnya.